Selamat siang nih, besti-besti sekalian. Ini jam 1 ya. Ini kita kasih judul urgent message nih, karena saya melihat eh, ternyata berdasarkan situasi terkini, em, saya juga harus melakukan rekalibrasi ya. Saya kalibrasi ulang semuanya, saya bikin kalkulasi ulang buat trading plan saya sendiri karena saya lihat ternyata situasinya berkembang di luar ekspektasi. Jadi saya harus adaptif, harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang terkini gitu. Nah, ini khusus buat XAU ya. Jadi khusus untuk gold, untuk saham beda lagi. Karena parameter dan variabel penilaiannya beda. Nah, ini saya pakai penilaian yang paling mudah gitu dan paling masuk akal. Jadi kalau kita lihat situasinya DXY, ini kita sekarang posisinya sudah berada di kisaran lepas dari 100.000. Jadi kalau udah lewat dari 100.000 itu berdasarkan teori of 50, maka arahnya adalah menuju ke area konfirmasi untuk penembusan, yaitu di 105.000 ini, 105 ya. Nah, sementara di sini kenapa saya tulis ini order block, karena memang di sini banyak sekali order ya, makanya ini kita sebut block gitu. Nah, uh, tentu saja nanti di sini pasti akan ada perlawanan turun. Nah, ketika turun ya XAU juga akan bereaksi untuk naik. Nah, momen-momen kayak gitu kalau mau dimanfaatkan untuk short atau daily trade nggak apa-apa. Jadi kita kalau misalnya mau pasang buy pada saat dia mau naik, silahkan, nggak masalah. Tapi ini saya akan kasih tahu apa namanya, arah jangka menengahnya gitu dalam beberapa waktu ke depan. Nah, manfaatkan setiap peluang itu untuk dapat poin-poin keuntungan lagi untuk nambahin modal justru. Karena ini baru awalnya, nanti PR terbesarnya, pekerjaan yang paling utamanya bukan di sini. Ini kita cuman cari buat nambahin modal doang gitu. Nah, ya jadi posisi sekarang nih udah mulai naik hampir ke 102, ini kan 102, ini lagi ada order block. Kalau misalnya ini tembus, dia confirm ke 105 gitu. Nah, jarak dari sini ke sini kalau di XAU juga akan cukup lumayan gitu kan penurunannya. Nah, kalau untuk sekarang ketika dia udah nyampe sini pasti nanti dia akan ada naik turun atau bahkan di bawah turun lagi. Nah, kodenya biasanya kalau saya kan pasti liquidity sweep ya, karena saya kan pakai prinsipnya SMC. Jadi begitu dia ada sweep ke bawah, berarti dia retracement untuk bullish. Nah, begitu dia kondisinya begitu ditarik ke bawah, liquidity-nya diambil, itu kesempatan buat saya untuk nambahin posisi atau apa gitu loh. Karena ketika dia terjadi liquidity sweep kan biasanya reversal gitu kan. Nah, ya udah, target utamanya ya tetap ke 105.000. Nah, sekarang kaitannya sama si XAU ya. Kalau XAU kan kondisinya sekarang begini nih. Ini saya pakai daily ya, chart daily dulu deh. Nah, kondisinya begini. Jadi dia ada trend channel, dia udah makin turun ke bawah. Sekarang zona yang kemarin ini yang saya kasih contoh kan di sini nih kita ada posisi. Walaupun sebenarnya sih kalau mau jujur, teman-teman semua yang pada ngikutin dari awal kan tahu ya, saya posisi sebenarnya di atas ini udah banyak posisi juga gitu. Tapi kan untuk ngasih contoh apa kasus sampel gitu. Nah, saya masukin di sini nih gitu. Nah, arah nanti ke depan ya pasti dia akan ke bawah. Nah, di bawah sini ini ada extra liquidity nih gitu ya. Jadi kemungkinan nih setelah ada buyers-nya, ini kan sekarang kondisinya
buyer juga udah pada mulai masuk nih karena harga kelihatannya udah mulai terdiskon. Nah, tapi nanti begitu kejadian betul, buyer itu tahu bahwa oh ternyata saya harga belinya kemahalan, ya pasti dia akan jual lagi gitu. Nah, institusi nanti masuknya di sini nih, di liquidity ini gitu. Sekarang udah pada masuk, tapi nanti di sini bakalan lebih kencang lagi institusi masuk, terutama yang butuh barang segera gitu. Nah, jadi harap waspada sekali di kisaran ini 3890 sampai kisaran 4020 karena ini extra liquidity ya. Jadi harap dicermati betul-betul nih. Kalau misalnya dia tembus, maka dia larinya nanti akan ke 3700-an, 3780 ya. Kalau dan ini sebenarnya nggak terlalu kuat supportnya, masih ya bisa dibilang soft juga enggak juga lah, saya kecilin ya. Nah, lumayan, tapi nggak terlalu kuat support itu. Sebenarnya supportnya support rada maya sedikit lah gitu ya. Nah, jadi kalau menurut perhitungan, misalnya ini nanti ketembus, dia akan larinya cepet nih ke bawah. Nah, ini malah bagus. Inilah nanti di posisi ini nih yang kita akan masukin sebagai anchor nih ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih maksudnya dia ngomong apa sih gitu ya. Silahkan buka video-video sebelumnya yang tentang strategi. Nah, strategi untuk cari profit yang rada gedean lah gitu ya. Nah, di situ udah disebutin, udah dibahas dengan cukup tuntas lah, agak panjang lah di situ. Nah, kita coba pakai yang hourly ya. Untuk hourly kayak gini situasinya masih sama. Tuh. Jadi dia memang setelah ada order block ini tembus, dia di dalam order block ini kan teman-teman juga tahu sendiri kan betapa susah payahnya dia untuk tembus. Tapi begitu dia udah tembus, ya dia masuk ke sini. Nah, di kawasan ini kan saya udah bilangin sebelumnya, hati-hati nih ada perlawanan buyer, betul kan? Buyernya ngelawan kan ini, gitu. Jadi dia akan ada perlawanan dari buyer. Nanti dia akan naik, nah akan turun lagi begitu. Kita ikutin aja. Justru di poin-poin yang saya udah kasih ini adalah poin-poin penting yang teman-teman semua bisa manfaatin nih, gitu. Untuk cari posisi yang enak, mau buy kayak, mau sell kayak, mau long, mau short, terserah, gitu. Ya, ini adalah gambaran dari mappingnya. Yang saya kasih itu mappingnya di kawasan mana teman-teman harus waspada, di mana ada perlawanan, ada institusi atau apa, pasti udah saya kasih tahu semuanya. Jadi kan lebih enak tuh gitu ya. Ini kalau lihat nih di sini 4165 tembus. Masuk lagi nih area buyer. Area buyernya di 4090 ke bawah sampai 4024. Nah, ini area buyer nih gitu. Di sini buyer udah numpuk order banyak sekali gitu. Jadi otomatis pasti akan ada perlawanan-perlawanan dan ini akan panjang. Nah, tapi kalau ngelihat situasi sekarang sih rasa-rasanya ini memang akan terjadi penurunan yang lumayan. Makanya ini teman-teman semua yang jadi saksi ya bahwa pada hari ini tanggal 24 Juni kami memutuskan untuk merubah. Kami punya strategi, plan, kita panjangin. Sorry, saya lock. Nah, ini kita panjangin. Nah, di sini kan sebenarnya areanya extra liquidity, tapi saya sih maunya ini nanti akan kita panjangin lebih dalam. Jadi arahnya nanti sampai ke daerah bentar, ini saya pakai daily deh. Nah,
Ini untuk sementara mungkin nyampe di 3782 dulu deh. Ya, di 3782 ini saya rubah. Nah, jadi pada hari ini kita resmi untuk merubah. Kita punya trading plan sendiri berdasarkan situasi market terkini. Ya, teman-teman. Ya, ini sih sebenarnya teman-teman itu mau ngikut ya terserah, saya kan juga nggak pernah nyuruh ngikut, mau apa bebas, ya kan. Cuman ini kami punya trading plan. Ini teman-teman yang jadi saksi ya bahwa ini sudah kita rubah nyampe di 3782 3783 dulu. Ya, kalau misalnya nanti ini kita lihat ini ketembus, kita udah dapat beberapa profit tambahan lagi dari sini untuk nambahin modal, mungkin kita akan keep lagi sampai ke bawah. Mungkin sampai di 3, nah ini daerah sini ya 3.400-an lah ini nanti jadi anchor base kita nih gitu. Dan jarak dari sini sampai sini udah nggak terlalu jauh ya. Jadi poin pentingnya nanti akan ada di sini gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, lah ngapain sih lu trading plan dirobah-robah? Ya terserah gue, ini trading plan gue gitu kan ya. Nah, kemudian juga kalau dilihat memang secara perhitungan, kalau dia dari arah 4.000 berapa nih, 4.300-an, sebenarnya nyampe sini juga udah berapa ribu pips kan kemarin kan. Di daerah sini aja udah 3.000-an pips atau 300-an poin. Nah, dengan kita turunin masih dapat lagi 3.000-an pips. Nah, kalau ada yang sukanya main pendek-pendek, scalping, bebas aja, terserah. Cuman gaya saya agak beda nih teman-teman ya. Saya nggak terlalu suka dengan yang namanya untung pendek-pendek, dikit-dikit saya nggak suka gitu. Saya sukanya ya begini, mainnya agak panjang, saya sabar, nggak apa-apa. Tapi untungnya jelas dan trading saya aman, minim daripada yang namanya margin call. Kenapa? Posisi saya kebanyakan di atas. Ya memang ada sedikit-sedikit penambahan-penambahan, tapi sesudah margin saya aman semua, baru saya tambah. Ya, jadi kalau misalnya dia naik pun saya masih aman, nggak ada margin call gitu. Kalau misalnya saya mainnya pendek-pendek, seringkali kena loss, kena cut loss, kena margin call, hilang duit saya. Saya sukanya yang begini, panjang-panjang, lebih aman gitu, ya kan? Terus kalau memang nanti di sini ternyata dia masih masih mau turun ya saya tinggal tahan aja, saya panjangin lagi, nginep aja biayanya gratis kok di tempat saya gitu ya, saya nggak pusing dengan biaya gitu. Malah semakin ke bawah untungnya semakin gede karena compoundingnya udah jalan. Nah, jadi buat saya inilah trading yang sebenar-benarnya gitu, bukan yang pendek-pendek gitu ya. Itu juga nggak masalah sih, cuman istilah kayak scalping, day trade itu kan sebenarnya diciptakan oleh mereka-mereka yang dengan tujuan supaya banyak uang masuk, banyak transaksi gitu ya, banyak komisi. Nah, kalau saya kan enggak gitu, saya lebih lebih sukanya aman. Saya memang carinya aman teman-teman ya. Ya, jadi semua udah paham ya bahwa kalian jadi saksi, ini saya panjangin gitu. Saya kan nggak pernah ngerobah-ngerobah. Saya punya trading plan. Semua transparan. Saya taruh di trades ya seperti ini. Nah, dengan ini nanti akan saya rubah. Tadi udah saya set TP apa semua udah saya hilangin juga gitu. Nanti mungkin saya akan ganti dengan posisi buy atau apa, jual lagi di atas, nanti sell lagi buat nambahin posisi dan macam-macam ya. Jadi resmi ya, hari ini kita ada perubahan trading plan yang saya komunikasikan, saya ngomong apa adanya, nggak saya tutup-tutupin. Inilah yang kami jalankan. Jadi tidak ada paksaan, semua mau ngikut mau apa terserah. Masing-masing punya resiko sendiri-sendiri karena ini resikonya gede. Ya, kalau resikonya gede, saya untungnya dikit, saya nggak mau. Kalau resikonya gede, saya juga untungnya harus gede. Oke teman-teman, sampai sini ya. Udah mau 15 menit. Thank you banget, sukses selalu, sehat selalu. Salam sejahtera buat kita semua. Bye-bye.